Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak berdoa. Semoga dalam pembelajaran hari ini anak-anak diberi kesehatan, dimudahkan dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Marilah anak-anak berdoa bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, materi yang keempat hari ini yaitu melanjutkan masih cerita fantasi atau cerita imajinasi. Nah, untuk itu Ibu akan menelaah struktur bahasa cerita fantasi. Ya, di sini struktur teks cerita fantasi. Ya, struktur teks cerita fantasi itu ada 4 macam. Ya, struktur teks cerita fantasi di sini ada 4 macam. Struktur teks cerita fantasi ada 4. Ya. Yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua yaitu komplikasi. Yang ketiga yaitu resolusi. Yang keempat yaitu ending atau bisa dikatakan koda. Orientasi, ya, orientasi di sini adalah dinamakan paragraf pembuka, ya, paragraf pembuka. Di dalam paragraf pembuka, ya, di dalamnya itu isinya ada tokoh dan latar, ya. Tokoh ini adalah pelaku dalam suatu cerita. Tokoh tersebut bisa manusia, bisa saja hewan, ya. Tokoh itu ada 3 macam, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Ya. Antagonis di sini adalah tokoh yang jahat, yang iri, yang dengki, yang suka marah-marah, maka itu dinamakan antagonis. Sekarang tokoh protagonis. Protagonis di sini adalah tokoh yang baik hati, jujur, ya, suka memberi, ya. Itu adalah tokoh protagonis. Sedangkan tritagonis adalah tritagonis. Tagonis ini adalah tokoh yang sebagai penengah-penengah dalam suatu cerita. Ya. Sekarang latar. Ya. Latar itu ada 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Ya. Latar tempat itu ada tempat terjadinya suatu cerita. Tempat itu bisa saja di sekolah, di mal, di hutan, dan lain sebagainya. Sedangkan latar waktu di sini adalah waktu siang hari, sore hari, malam hari, bahkan bisa saja menunjukkan jam 7 pagi, jam 5 sore, dan lain sebagainya. Sekarang suasana bisa sedih, senang, ya. Sekarang kita lanjutkan yaitu komplikasi. Komplikasi di sini adalah suatu konflik, ya, konflik atau permasalahan, konflik atau permasalahan. Nah, di sini adalah timbulnya suatu masalah
dari awal hingga konflik itu memuncak, ya, maka dinamakan konflik. Sekarang resolusi. Resolusi di sini adalah penurunan masalah, ya, penurunan masalah, atau bisa dikatakan masalah itu mulai menurun atau mereda, ya. Sekarang ending atau koda. Ending atau koda di sini yaitu suatu penutup atau bisa dikatakan suatu amanat, pesan-pesan yang ada dalam suatu cerita, ya. Jadi struktur teks cerita fantasi itu ada 4. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, yang 3 resolusi, dan keempat yaitu ending atau koda, ya. Selanjutnya yaitu menelaah penggunaan bahasa pada teks cerita fantasi atau cerita imajinasi. Nah, di sini dalam penggunaan bahasa pada cerita fantasi itu ada ciri-ciri bahasa cerita fantasi. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti. Kata ganti di sini kata yang menggantikan suatu benda atau orang yang tidak disebutkan secara langsung. Contohnya yaitu kata aku, ya. Aku, dia, mereka, ya. Atau bisa saja kata ganti kepunyaan, bisa ku, mu, nya. Contoh, bukuku, mobilmu, rumahnya, ya, itu adalah penggunaan kata ganti. Sekarang yang kedua yaitu menggunakan kata yang berkaitan dengan panca indera untuk mendeskripsikan suatu latar, tempat, ya, waktu dan suasana. Yang ketiga yaitu menggunakan makna kias, ya, menggunakan makna kias. Makna kias atau makna khusus, makna kias. Makna kias atau makna khusus. Makna kias itu adalah makna yang tidak sesungguhnya atau makna yang tidak sebenarnya. Suatu contoh, ya, mereka berdarah biru, ya, mereka berdarah biru. Contoh lagi, nenek membawa buah tangan dari pasar, ya. Menggunakan kata sambung urutan waktu, ya. Di sini yaitu kata kemudian, setelah itu, ketika, ya, kata sambung urutan waktu, kemudian, setelah itu, ketika. Sekarang kita membuat contoh suatu kata kemudian, ya. Ani makan bersama dengan Aminah, kemudian dia pergi ke pasar. Contoh lagi yaitu bacalah teks tersebut, setelah itu kerjakan soal di bawahnya. Contoh lagi, ayah minum kopi hangat ketika hujan deras. Nah. Yang kelima yaitu menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan, yaitu kata tiba-tiba, ya, kata tiba-tiba. Sekarang kita membuat suatu contoh kata tiba-tiba. Tiba-tiba dia datang mengacungkan pistol, ya. Selanjutnya yang keenam yaitu menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam suatu cerita. Dialog itu apa sih? Dialog adalah suatu percakapan, ya. Kalau kita buat
Ani berkata, panas sekali cuaca hari ini. Ya, jadi ya kita kembali lagi bahwa struktur teks cerita fantasi itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu orientasi, kedua komplikasi, 3 resolusi, 4 ending atau koda, ya. Tugas dari saya, ya, materi saya cukupkan sekian, ya. Tugas dari saya sebagai tugas akhir ini, nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.